Baik, perkenalkan saya Nisa Suryati, NIM 2501943. Kali ini saya akan mempresentasikan sistem dan pemodelan. Adapun sistem yang diangkat pada topik ini adalah yaitu sistem operasi Ericsson Box Girder. Operasi konstruksi merupakan gabungan dari beberapa proses konstruksi yang dilakukan secara berulang, salah satunya pada proses konstruksi jalan tol, yaitu proses Ericsson Box Girder. Pada operasi tersebut memiliki produktivitas yang berbeda dari span ke span berikutnya, dikarenakan oleh adanya pengaruh kurva belajar. Produktivitas inilah yang nantinya akan berperan besar terhadap durasi total dari suatu proyek konstruksi. Selain durasi, ada pertimbangan lain dalam suatu konstruksi adalah biaya. Ini dua hal yang menjadi parameter yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu, sehingga pada sistem ini akan dicari tahu atau ditentukan bagaimana sistem operasi Ericsson Box Girder yang paling optimum, baik dari segi waktu dan juga biaya, yang mana dengan cara mengatur kombinasi sumber daya yang menjadi input dari sistem ini. Adapun komponen dari sistem ini adalah yaitu mobile crane, launcher gantry, master winch, slave winch, pekerja dalam bentuk tim, konsultan pengawas, quality control, K3, box girder, kendaraan pengantar box girder, administrasi, workshop, peer, dan project manager. Sistem tersebut ternyata terlalu kompleks sehingga perlu disederhanakan dalam pemodelannya. Yang termasuk dalam pemodelannya adalah mobile crane, launcher gantry, master winch, slave winch, pekerja dalam bentuk tim, surveyor, konsultan pengawas, dan quality control engineer. Yang tidak termasuk adalah K3, box girder, kendaraan pengantar box girder, administrasi workshop, peer, project manager. Berikut adalah skema dari pemodelannya. Itu inputnya seperti yang sudah dijelaskan, ada mobile crane dan lain-lain. Lalu prosesnya sendiri yaitu pertama diinisiasi oleh adanya pengantaran dari box girdernya, lalu install hanging beam, lifting beam, lalu positioning box girder, Ericsson box girder, kemudian dilakukan join segment, lalu stressing post tension, lalu strain segment, positioning LG atau launcher gantry dilakukan selama n kali dari jumlah spannya hingga selesai. Parameternya yang diukur adalah waktu dan biaya, sehingga outputnya adalah produktivitasnya, durasi total dari operasinya, dan durasi biaya total dari operasinya. Kegunaan model ini untuk mensimulasikan sistem operasi Ericsson Box Girder yang real di lapangan ke dalam bentuk pemrograman yang dibantu oleh program Cyclone untuk mengetahui produktivitas konstruksi Ericsson Box Girder jalan tol ini, yang mana diharapkan dapat diatur agar sistem operasi ini dapat mencapai produktivitas yang optimum dan juga mempertimbangkan baik dari segi biaya dan durasi pelaksananya. Lalu yang terakhir adalah jenis dan tipe model. Model ini merupakan model simulasi tipe Trust Driven Simulation, yang mana data input untuk pemodelan ini berasal dari data real yang diambil dari lapangan. Namun data input ini ada yang sifatnya deterministik dan probabilistik. Data deterministik ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan mesin. Lalu untuk data probabilistik biasanya diterapkan untuk pekerjaan yang melibatkan tenaga manusia. Lalu yang terakhir adalah verifikasi dan validasi. Verifikasi pertama adalah data verifikasi. Ini dilakukan dengan membandingkan data wawancara terhadap keadaan aktual dari dokumentasi video pelaksanaannya di lapangan. Selain itu dilakukan verifikasi output dari modelnya. Durasi total operasinya dibandingkan dengan durasi total hasil simulasi. Mestinya jika model tersebut benar, maka hasilnya tidak akan jauh berbeda. Lalu dilakukan validasi. Validasi yang pertama adalah model validation. Dilakukan otomatis oleh programnya. Jika modelnya sudah valid, maka program dapat di-running. Lalu yang kedua adalah conceptual validation. Ini dilakukan dengan teknik fast validity terhadap researcher yang memang concern di bidang planning and analysis of construction operation. Yang terakhir adalah operation validation. Ini dilakukan dengan analisis sensitivitas, yaitu melihat perubahan produktivitas dan biaya ketika jumlah sumber daya atau resource-nya dirubah-ubah, misalkan ditambahkan atau dikurangkan. Sekian presentasi dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih.